Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya software aplikasi untuk pengolahan data. Saya ambil SPSS karena di laptop ini hanya terinstall SPSS versi 16, maka kita akan mempelajari bagaimana kita bisa menjalankan SPSS versi 16 untuk melakukan pengolahan data. Pada awal yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menginstal software SPSS. Kalau sudah terinstall, sini kita bisa melihat ada icon di dalam desktop. Nah, ini kita jalankan. Kalau sudah kita jalankan, kita akan keluar yang layar seperti ini. Kalau kita ingin membuka project yang sudah pernah kita lakukan, kita bisa langsung kita buka di sini. Tapi kalau kita membuat dari awal atau memulai dari awal, kita bisa klik OK ya. Nanti di sini akan keluar dua layar. Yang pertama adalah data view, kemudian ada yang namanya variable view. Artinya kalau di sini ini adalah layar nanti kita gunakan untuk melakukan pengolahan data, sedangkan ini kita gunakan untuk mendefinisikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Misalkan ini adalah cara bagaimana kita bisa melakukan yang namanya mendefinisikan yang namanya variabel. Misalkan ini kita kasih nama variabel nama, alamat, umur, misalkan seperti itu. Kita membuat sebuah kita mempunyai data tentang data personal dari seseorang gitu ya. Maka nama ini kalau secara otomatis akan keluar numerik, tapi karena nama adalah string, maka kita harus merubah ke dalam bentuk string. Oke, setelah kita pilih nama string, kemudian ada alamat string juga, kemudian umur itu numerik, kemudian ini adalah widthnya ya, panjangnya berapa nanti umurnya, kemudian di sini adalah desimal, itu angka desimal yang ini di sini akan yang pernah kita pelajari yang namanya tipe-tipe dari sebuah data. Itu ada yang namanya data nominal, skala. Jadi nama itu adalah nominal. Artinya apa? Ketika kita mempunyai data nominal, itu sebenarnya kita tidak bisa melakukan pengolahan data dengan itu. Yang bisa kita lakukan adalah umur, yaitu berskala skala gitu. Jenis datanya itu adalah jenis data skala. Sedangkan yang nominal ini tidak bisa kita lakukan pengolahan. Bagaimana kita bisa melakukan pengolahan nama gitu ya. Jadi hanya tipe-tipe data yang berukuran skala yang bisa kita lakukan pengolahan data. Setelah kita bisa mendefinisikan variabel-variabel yang diperlukan, misalkan ya data ya, berdasarkan data yang kita punya, kemudian kita definisikan variabelnya, maka kita masuk ke dalam data view ini ya. Kalau di sini adalah variabel view, kemudian ini adalah data view. Nanti kita akan buka layar untuk data view-nya. Ini adalah hasil dari pendefinisian kita tadi. Ketika kita definisikan di dalam variabel view, maka dia akan keluar ke sini nama, alamat, umur. Baru setelah itu kita akan isi di sini. Nah, isi namanya siapa, kemudian alamatnya mana, ini gitu ya. Oke. Setelah variabel-variabel yang kita definisikan pada variabel view itu bisa masuk ke dalam data view, ini nama, alamat, kemudian kita inputkan ya. Misalkan untung, alamatnya di mana, umurnya ini, kemudian Intan, alamatnya di sini, ini kita input. Kalau kita mempunyai data di Excel, maka kita tinggal mengcopy aja isinya ini sebenarnya ya. Jadi kalau kita sudah mempunyai data di Excel, itu bisa kita langsung copy paste di dalam layar ini, sehingga data yang kita punya yang dalam bentuk Excel itu bisa langsung kita masukkan ke dalam SPSS, itu data editornya. Setelah kita sudah input semua data di dalam data view itu, kemudian baru kita melakukan yang namanya analisisnya ya. Di sini adalah menu analisis. Di dalam analisis itu ada yang namanya deskriptif ya. Deskriptif
baru setelah itu yang pasti yang akan muncul nanti hanya yang data-data yang tipenya adalah tipe umur. Nah, jadi ada tipe umur, kemudian baru setelah itu kita melakukan, kita masukkan ya umur itu, kita masukkan, klik sini masukkan ke dalam variabel. Artinya kalau seandainya skala data skalanya itu banyak, maka dia akan masuk ke dalam sini semua datanya. Data-data yang bersifat skala itu akan masuk ke dalam kolom sini. Baru setelah itu kita mau mengolah data pada variabel apa saja, itu baru kita masukkan ke satu ya. Nah, setelah kita masukkan umur ke dalam variabel di sini, kotak di sini, kita bisa klik option. Nah, dari option itu akan keluar. Ini yang saya katakan sebagai sebuah statistik deskriptif. Artinya tergantung kalian mau mencari yang mana. Misalkan kalian mencari mean rata-rata, kemudian standar deviasi, variasinya berapa, ringnya berapa, kemudian quartis, Q-nya berapa, semuanya ada di sini ya. Misalkan saya pilih variasi ring semuanya ya, minimum maksimum, kemudian rata-rata, quartis, Q, kita klik semua. Kalau sudah, optionnya sudah kita isi tadi, baru kita oke. Ini adalah tampilan luaran yang hasil dari pengolahan data kita. Misalkan ini tadi kan data kita adalah 4 nama tadi ya. Kemudian minimum statistiknya umurnya 21, maksimumnya 63. Kemudian rata-ratanya, artinya apa? Rata-rata umur tadi dari 4 orang itu adalah 37. Kemudian standar deviasinya 21. Dengan variansinya itu adalah 450,667. Ini adalah skewness itu dia condong ke arah mana? Quartis juga, artinya dia ketinggiannya, dia modelnya itu kan seperti gunung itu ya. Kalau skewness itu dia skewness positif atau negatif itu, nilainya itu condong ke arah mana, menjauhi rata-rata ke arah kiri atau menjauhi rata-rata ke arah kanan, itu skewness. Kalau quartis itu berhubungan dengan tingkat variansinya atau sebarannya dan deviasinya itu ya. Kalau di dalam analisis tadi kita pilih yang namanya frekuensi atau menu frekuensi ya, ada menu frekuensinya, maka dia akan keluar ini. Layarnya satu keluar. Di sini akan keluar semua. Kalau kita menggunakan menu frekuensi, maka variabel-variabel tadi akan keluar di sini. Baru setelah itu kita masukkan umurnya. Jadi umurnya, baru setelah itu kita klik statistik. Nah, itu akan muncul layar seperti ini. Ini sama seperti tadi deskriptif, kita tinggal pilih ini ya. Kita bisa pilih kuartil, ya, persentil, itu min, median, modus, jumlahnya berapa, kemudian standar deviasinya, variansinya, ring, minimum ya, semuanya lengkap kalau kita menggunakan yang namanya frekuensi. Ini adalah hasil ketika kita menggunakan yang namanya menu frekuensi. Ini hasilnya ya, rata-ratanya berapa, kemudian mediannya berapa, modusnya berapa, standar deviasinya, kemudian variansinya, quartis ya. Kemudian ringnya, nilai minimumnya ada di umur minimumnya tadi lah 21, kemudian maksimumnya 67, jumlahnya. Nah, ini persentil. Nah, ini adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1-nya adalah 21, ini kuartil. Ya, ini kuartilnya. Oke. Nah, itu kalau kita menggunakan yang namanya itu yang bisa saya ajarkan karena ini keterbatasan dari software untuk aplikasi video saya bisa ini memberikan pengantar seperti itu. Anda bisa atau kalian bisa mempelajari sendiri. Nah, itu yang dikatakan sebagai statistik deskriptif. Artinya kita tidak tidak perlu menggunakan perhitungan secara manual, tapi kita bisa menggunakan bantuan dari SPSS untuk mendapatkan statistik deskriptif, yaitu deskriptif dari sebuah data yang kita punya.
misalkan rata-ratanya berapa, kemudian medianya berapa, modusnya berapa, ini semuanya bisa kita dapatkan. Sebenarnya banyak menu-menu yang ada di dalam analisnya ini, di dalam menu analis ini. Nanti kalian coba untuk klik. Kalau kalian kurang jelas, nanti silakan hubungi Pak. Kalau kita melakukan Zoom, saya persilakan. Kalau kalian tidak keberatan untuk melakukan konferensi secara online atau pembelajaran secara online dengan Zoom, silakan dihubungi Bapak ya. Untuk sementara saya bisa memberikan pengantar bagaimana kita bisa menggunakan SPSS untuk melakukan pengolahan data, khususnya untuk data deskripsi atau statistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan sebuah data. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.